Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester City versus Spurs. Di tangan pelatih barunya, Tottenham Hotspur mengawali Premier League dengan start yang apik. Dalam dua laga yang sudah mereka lakoni musim ini, Spurs mencatatkan 2 clean sheet dan memasukkan 5 gol. Catatan ini menandai kedatangan juru kendali baru, yakni Thomas Frank. Walaupun di laga versus Man City tidak punya banyak kontrol akan possession, nyatanya Spurs mampu unggul dalam jumlah shot dan mencuri gol melalui serangan direct, memanfaatkan gagalnya offset trap Man City. Bahkan beberapa saat setelahnya, Spurs juga berhasil menggandakan keunggulan lewat pressingnya ke Nico Gonzalez dan blunder passing Trafford. Nah, penasaran dengan taktik baru Spurs di bawah asuhan Thomas Frank? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Man City turun dengan formasi 4-2-3-1. Pep memberikan kepercayaan kepada semua rekrutan anyarnya untuk menjadi starter. Ryan Cherky memulai pertandingan sejak awal bersama dengan Marmoush dan Oscar Bob untuk menopang Haaland. Reinders kembali dipercaya untuk berduet dengan Nico Gonzalez sebagai double pivot. Mereka menghadapi Spurs dengan formasi 4-3-3. Pelatih anyar mereka, Thomas Frank, hanya melakukan pergantian di lini tengah dari laga melawan Burnley, di mana Palhinha dan Bentancur memulai laga menggantikan Bergvall dan Gray. Kedua tim menerapkan intensitas yang tinggi sejak awal laga. Spurs yang menggunakan formasi 4 back di sini build up dengan struktur 4-2. Sar sebagai gelandang serang lebih sering naik atau melebar, sementara Palhinha dan Bentancur lebih sering diplot menjadi pivot atau kadang drop untuk membantu back. Spurs di sini memanfaatkan kelebaran maksimal dari fullback untuk lepas dari press City. Sang tuan rumah sendiri menggunakan press tinggi untuk menekan tamunya. Bisa dilihat jika sirkulasi dilakukan ke samping, Oscar Bob sebagai winger juga ikut bergeser marking gelandang untuk menang jumlah. Press City selalu mengunci gelandang Spurs, Bentancur dan Palhinha yang membuat mereka lebih sering melakukan sirkulasi bola ke fullback. Setelah bola ada di fullback, mereka akan berusaha untuk keluar dari press dengan mengarahkan passing progresi ke depan atau long pass. Bisa dilihat di depan, Sar sebagai gelandang serang juga ikut bergeser ke sayap bersama dengan Kudus untuk menerima long pass. Walaupun di percobaan build up tadi belum memberikan kesempatan berarti, namun cara Spurs keluar dari press Man City ini yang menjadi awal gol mereka. Dimulai dari build up yang disirkulasikan ke Pedro Porro, ia kemudian melepaskan long pass ke depan yang diterima oleh Flick Kudus ke Richarlison. Striker Brasil itu lepas dari jebakan offside yang kemudian melanjutkan dengan crossing datar ke Brennan Johnson yang bebas 0-1. Gol ini memperlihatkan kelemahan cara press agresif dan garis tinggi Man City serta offside trapnya yang pada beberapa kesempatan lain juga gagal. Di momen ini, beruntung wasit tidak meniup peluit. Pada laga ini, Spurs juga tidak kalah dalam menerapkan high pressing, meski secara intensitas tidak setinggi Man City. Richarlison menjadi pemain yang sering mengganggu kiper dan bek lawan lewat work rate-nya yang tinggi. Ia diikuti oleh Brennan Johnson yang mengganggu fullback, serta Sar dan Bentancur yang naik mengikat gelandang. Van de Ven sebagai center back juga bahkan naik cukup jauh untuk melakukan marking ke Ryan Cherky yang drop. Spurs bisa dibilang cukup agresif dalam pressnya dengan menaruh banyak pemain di depan, termasuk Van de Ven yang terlihat keluar dari posnya sebagai center back. Bahkan bek Belanda ini sempat maju untuk menjadi pemain yang memberikan pressure terhadap kiper. Saat Van de Ven melakukan press ke depan, Jed Spence yang masuk untuk mengcover posisinya menjadikan struktur 3 center back di belakang. Press yang diaplikasikan Spurs ini menjadi momok bagi Man City.
Terbukti 7 turnover mereka dapatkan dan 2 diantaranya berbuah menjadi shot. Press ini juga yang kemudian menghukum Man City menjelang berakhirnya babak pertama. Sebetulnya terlihat Sarr yang sudah melakukan press kepada Nico dari belakang, namun tetap diberikan umpan oleh James Trafford. Operan ini harusnya jatuh di kaki kiri Nico sebagai kode ada lawan di sebelah kanannya. Sarr mampu mengganggu Nico yang kemudian bola jatuh di kaki Richarlison. Trafford berhasil menepis gocekannya, namun bola muntah diceploskan oleh Palhinha yang berdiri bebas, 0-2. Selain bertahan melalui press tinggi, Spurs juga solid dalam bertahan secara kompak di blok yang lebih rendah ketika City sudah masuk ke area pertahanan mereka. Shape bertahannya menggunakan 4-5-1. Namun ketika bola diarahkan ke sayap, satu pemain akan segera menutup, sementara back lainnya tetap kompak di area kotak penalti, dan satu gelandang akan turun untuk menutup ruang yang ditinggal. Pada momen lain, Kudus di sini yang drop menjaga kelebaran, sementara Pedro Porro lebih ke tengah untuk menjaga compactness di area kotak penalti bersama dengan center back. Man City sendiri build up menggunakan shape 3-1-2-4 dengan Nico Gonzalez sebagai pivot dan Rico Lewis yang bermain inverted dengan Reinders. Mereka menempatkan 5 pemain di depan untuk menyerang dengan winger yang melebar dan 2 gelandang serang yang juga maju lebih ke depan. Meski sudah menumpuk banyak pemain di depan, namun bola lebih sering dialirkan ke winger. Di sini City kesulitan untuk menembus kompaknya lini pertahanan Spurs. Kelemahan mereka adalah minim penetrasi. Walaupun menguasai pertandingan dengan 61% possession, lagi-lagi anak asuh Pep Guardiola ini kesulitan untuk menembus low block. Bahkan peluang terbaiknya justru diciptakan melalui situasi set piece corner kick, lewat sundulan yang masih bisa ditangkap. Man City sebenarnya juga bisa melakukan pendekatan serangan direct, namun umpan terupas Haaland di babak pertama ini masih gagal dikonversikan Marmoush menjadi sebuah gol. Overall, match ini menjadi awal yang baik bagi Spurs di bawah asuhan pelatih baru Thomas Frank, dengan struktur pertahanan yang solid serta efektivitas mereka dalam mencetak gol. Man City juga masih harus menemukan cara efektif menghadapi tim dengan pertahanan yang rapat, terutama ketika mereka sudah unggul jauh dalam hal possession. Menarik untuk ditunggu bagaimana kiprah Tottenham Hotspur di musim ini bersama nakoda anyar mereka Thomas Frank.